Baik, kita langsung aja lanjut ke Bu Ani. Silakan Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kalau dua pembicara tadi berbicara ke makanan dan itu ujung-ujungnya ekonomi. Barangkali saya akan menyoroti di awal itu tentang konservasi. Kenapa kami memilih judul berkah dari membayar kesalahan masa lalu. Oleh karena itu kita coba apa yang akan saya sampaikan di sini. Di mana kegiatan ini yang tadi saya katakan untuk konservasi, ada potensi wilayah Sungai Brantas. Ternyata menurut sejarah bahwa Sungai Brantas itu merupakan sungai terpanjang kedua di Jawa setelah apa namanya yang di Solo itu yang Bengawan Solo. Bengawan Solo. Ya, Waduh, saya ingat lagunya saja. Sungainya kadang-kadang kelupaan. Pak, kalau kita lihat potensi Sungai Brantas, di sini catchment areanya sampai 13.000 km persegi dengan panjang sungainya 320, yang tidak kalah menariknya bahwa Sungai Brantas ini menghidupi kurang lebih 15 kabupaten yang ada di Jawa Timur. Mulai dari Malang, ternyata sumber dari Sungai Brantas ini berasal dari Gunung Arjuno. Kemudian dilanjutkan ke Blitar, kemudian Tulungagung, Kediri. Di sana ada Gunung Kelut yang berkontribusi juga airnya masuk ke Brantas. Yang menarik lagi bahwa kehidupan orang di Surabaya itu sangat tergantung pada aliran Sungai Brantas ini. Jika yang di atas, yang di Malang ini rusak, maka kondisi air yang di Surabaya ini juga akan berpengaruh, gitu, akan rusak. Gitu. Oleh karena itu ada sekelompok masyarakat yang peduli dengan kondisi ini yang disebut dengan Fajar Bengawan. Ini yang hidupnya ada di wilayah Brantas. Di mana lokasi ini, lokasi pengawasan ini ada di Desa Tawangrejo, di Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar. Nah, untuk konservasi ini, yang daerah merah ini merupakan daerah yang dikonserv, daerah yang dilindungi atau istilahnya no-take zone. Tidak boleh orang mengambil sesuatu di area ini yang luasnya atau panjangnya sekitar 200 meter. Sedangkan yang lain, yang hijau ini yang boleh dimanfaatkan. Artinya nanti ketika ada ikan ada di sini, di daerah merah ini tidak boleh diambil. Tetapi ketika ikan ini pergi keluar, ini boleh. Gitu. Nah, keluarnya itu biasanya ikan ini untuk berpijah, untuk memberikan individu baru atau istilahnya rekrutmen. Karena untuk berpijah dia mencari lokasi yang ada di sekitaran sungai di sini karena untuk menempelkan telurnya. Nah, sedangkan anak-anak ikan ini nanti akan balik lagi ke tempat yang zona merah ini. Ini menurut apa yang ada di sana. Nah, dulu kenapa tadi saya mengambil tema seperti itu? Dulu orang-orang di sana atau nelayan ada di sana menangkap ikan itu tidak ramah lingkungan, bisa menggunakan bom, potas, listrik gitu. Sehingga ikan-ikan itu tidak ada di sungai ini. Oleh karena itu, maka jika penangkapan itu dilakukan secara tidak ramah lingkungan, akan mengakibatkan bahwa hilangnya spesies ini. Rakitan spesies ini akan hilang. Dan ini sudah terbukti gitu. Ketika nelayan ada di sana itu mengambil ikan secara tidak ramah lingkungan, spesies ini hilang. Nah, mereka merasa berdosa gitu. Anak cucu saya nanti nggak akan mengenal ikan.
terutama ikan baderbang. Sehingga selama 2 tahun dari kelompok ini setiap hari memberikan pakan ke sungai dengan nasi, walaupun itu tidak datang ikannya. Gitu. Nah, selama 2 tahun itu mereka berusaha untuk mengembalikan. Dia sadar bahwa ini merupakan aset yang perlu dijaga, yang untuk kelanjutan anak cucu. Gitu. Tidak semua masyarakat itu bisa menyadari seperti ini. Maka di kelompok Fajar Bengawan ini, dia punya untuk itu. Jadi terbentuklah kelompok itu yang diawali dari tahun 2013, kemudian dibantu dengan beberapa pihak, ada dari Dinas Perikanan Kabupaten Blitar, kemudian ada LSM, ada siapa yang peduli dengan ini, ada Kehati, ada ini, dan juga ada sahabat alam yang menanam juga tanaman-tanaman di tepi sungai tadi. Sehingga pada tahun 2016 secara resmi mendapat SK dari Menkumham. Dan bahkan dengan adanya ini, kelompok ini mendapatkan di awal itu juara pertama tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi, mewakili provinsi di tingkat nasional untuk kegiatan konservasi. Akhirnya mendapat juara 2, gitu, setelah Aceh kalau nggak salah waktu itu. Kemudian dia punya visi, misi, dan tujuan. Yang pertama, yang paling kita ingat bersama adalah menghilangkan penangkapan tidak ramah lingkungan. Dan ini tidak gampang. Gitu. Yang kedua, mengembalikan populasi ikan baderbang. Yang ketiga, mengembalikan fungsi ekosistem dari sungai. Nah, di Sungai Berantas itu termasuk perairan umum daratan. Namanya perairan umum siapapun boleh, karena ikan itu tidak punya KTP, boleh aja diambil. Tetapi masyarakat ini, pengawas ini memberi zonasi tadi yang 200 meter yang tidak boleh diambil. Sehingga sebelumnya kegiatan ini sudah jalan, tetapi ada juga kontribusi dari Universitas Brawijaya yang melalui Doktor Mengabdi. Jadi ada beberapa kegiatan yang didanai oleh UB yang bekerja sama dengan masyarakat. Kebetulan kegiatan ini bekerja sama dengan Pok Maswas, Fajar Bengawan tadi, kemudian yang diketuai oleh Bapak Muhammad Sonhadi, yang terdiri dari 30 orang anggota. Kemudian permasalahan muncul apa? Setelah masuknya ikan ke habitat tadi, ternyata pemasukan itu harus berjalan ini. Gitu. Kita harus mencari alternatif, tidak menjaga saja melalui konservasi saja, tetapi anggota ini kan juga punya atau perlu biaya. Gitu. Oleh karena itu ada beberapa permasalahan di sini. Kemudian yang kedua, minimnya kemampuan anggota dalam manajemen organisasi. Yang ketiga, belum ada atau SOP tentang interpretasi dari pelayanan jasa wisata. Karena wisata ini merupakan satu-satunya yang menjadi alternatif kegiatan selain untuk konservasi tadi. Atau memanfaatkan konservasi untuk wisata alam. Dan yang keempat, belum adanya jadwal pengawasan yang fix. Sehingga ada alternatif solusi ketika kita berdiskusi dengan kelompok tadi. Itu bagaimana peningkatan penerimaan dari jasa wisata melalui pengembangan daya tarik wisata, kemudian pengembangan gazebo untuk mengakomodasi wisata kelompok,
Kemudian yang kedua, pelatihan dan pendampingan kelompok. Yang ketiga, pembuatan SOP. Karena kalau kita mau menuju ke wisata, mau tidak mau, etika petugas pelayan jasa wisata itu harus kita pegang. Kemudian ada yang lebih unik ada di sana, yaitu Natural History Guide. Ini yang perlu dipunyai oleh insan wisata. Nah, ini beberapa kegiatan yang kita lihat. Ini kegiatan memancing, ini juga merupakan untuk rekreasi yang di luar dari wilayah yang merah tadi. Kemudian ini untuk rekreasi memancing, tetapi kegiatan wisata atau kegiatan untuk itu belum memenuhi untuk kegiatan konservasi. Maka kegiatan pariwisata ini yang harus ditekankan ada sini untuk income generating-nya. Oleh karena itu kami bersama-sama, biasanya orang menyebut itu cangkruan kalau orang namanya nelayan di situ. Dan di Jawa Timur itu ada hampir 30 kelompok mulai dari perikanan darat sampai perikanan laut gitu. Nah, kita punya untuk itu, walaupun ini sebelum ada kegiatan dokter mengabdi, kegiatan ini sudah jalan gitu. Baik. Kemudian apa yang menjadi kemanfaatan ketika menjadi konservasi dan bukan beralih, disinergikan dengan kegiatan wisata. Karena kegiatan ini, lokasi ini sudah menjadi tujuan wisata, kemudian ada atraksi wisata utama yang memberi pakan ini. Karena ketika ikan-ikan ini diberi pakan, dia datang. Kemudian atraksi baru, barangkali ada kano, kemudian ada nyewa ini telusur sungai, dan kebetulan ketika kami ada orang asing yang ke UB, mesti kami ajak ke sana. Dan selain itu juga biasanya mahasiswa baru, yang anak pasca itu kan nggak banyak. Nah, dia berasal dari mana-mana datang ke sini. Kemudian mahasiswa S1 juga untuk mengenal lapang itu seperti apa. Kemudian dari sana dia membuat foto-foto, kemudian di-upload di Google, sehingga ini akan menjadi lebih menarik dan banyak pengunjung gitu. Nah, kemudian apa yang dilakukan di sana? Di sini juga ada kegiatan tebar jaring, dan hal ini tidak mudah. Kadang kalau tidak bisa, orangnya bisa lompat ke sini atau terjerat di jaring ini. Maka di sini ada pelajaran atau ini dipakai untuk kegiatan wisata edukasi. Kemudian ini kita berdiskusi dengan masyarakat di sana untuk menentukan langkah apa sebetulnya yang paling krusial ada di situ dan paling mudah untuk dilakukan di sana. Kemudian selain itu, ketika kita pergi ke sana dengan rombongan, mesti ada kulinernya. Kulinernya berbasis makanan desa, kemudian ada makanan polo pendem, kemudian ini masyarakatnya, kelompoknya yang dia sangat-sangat sekali concern dengan lingkungan, tetapi juga melalui wisata. Ini ada kegiatan mahasiswa, ternyata dari kelompok ini tidak hanya menerima saja dari itu, tetapi dia juga memberi ke wawasan ke mahasiswa ke ini gitu. Dari mahasiswa mulai dari S1, S2, S3 belajar juga dari masyarakat yang kondisi di lokasi ini. Nah, dampak apa kegiatan yang selama 1 tahun, di tahun ini tahun 2019, pembukuan sudah tertata, keuangan, kemudian jumlah pengunjung wisata. Nah, sebelumnya itu tidak ada, catatan itu tidak ada. Kemudian dari kegiatan wisata, kalau mungkin Bapak Ibu nanti bisa browsing di Google, di situ ada Omah Iwak Baderbang, ada di sana.
Sehingga dari kegiatan ini bisa dikatakan bahwa upaya konservasi yang dilakukan oleh kelompok Fajar Bengawan telah memberikan dampak positif global. Selain lestari juga ada kegiatan ekonomi yang bisa jalan di sana dari penunjang pariwisata. Kemudian bonus untuk Fajar Bengawan adalah potensi pendapatan tadi dari jasa pariwisata yang akan menjaga semangat pelestarian sungai. Ini ada pendapatan sekitar 38,5 juta per tahun. Itu berasal dari ada paket outbound, ada paket edukasi, ada paket memberikan pakan ikan karena setiap pengunjung itu membayar 5.000 nanti mendapatkan pelet, pakan pelet yang akan memberikan pakan ikannya. Dan itu juga menjadi tiket masuk. Kemudian ada telusur sungai, ada kano. Ya, ini pendapatan tahunan sekitar 38,5 juta per tahun. Barangkali saya akan coba ini kan video sebentar. Mungkin itu yang untuk perikanan darat. Kami juga punya untuk perikanan laut yang dibina oleh Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Brawijaya. Itu menari gandrung di bawah air, di dasar laut. Ini kelihatan bahwa penari dengan dikelilingi oleh ikan, ini memerlukan kemampuan skill tersendiri, bagaimana mengelola risiko, bagaimana ini merupakan semangat bagi adik-adik mahasiswa. Kebetulan ini mendapatkan muri membantu di Kabupaten Banyuwangi di Bangsering Underwater. Barangkali nanti di kesempatan lain akan kita tayangkan untuk ini. Baik, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu dengan presentasi ini. Terima kasih. Matur nuwun, Pak Abdillah. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah Bu Ani masih cukup waktunya agak efisien.